Men, hati-hati ya. Kita mau masukin lokasi yang namanya tempat seperti yang dikatakan ini yang dipindahkan sama si Ucup Dragon sama Prabu ya. Si Setan Merah sama Prabu ya. Kita pengen pantau, tapi itu nyala lampunya, ada api, berarti ada kehidupan di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Tidak ada kehidupan yang ada di sini, apapun bentuknya sahabat. Yang jelas, yang pasti sudah saya netralkan ya. Walaupun ini tempat mereka pertemuan, tempat sakralnya, tempat ritual, nggak masalah ya. Tapi saya memang pengen tahu saja, memastikan. Biasanya ada mereka di sini, nggak tahu kena lagi, mungkin mereka lagi ke Gunung Bukit Petir ya. Yang jelas, yang pasti sahabat, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat ya. Dengan adanya kalian menyimak daripada apa yang saya tayangkan ini, mudah-mudahan di sini ada suatu pembelajaran yang kalian petik. Yang pasti saya sebatas mengingatkan para sahabat dalam negeri maupun di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke khususnya, yang jelas perbanyaklah kalian yang namanya baca salawat, perbaiki sholat, tegakkan yang namanya kebenaran. Insya Allah, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian hajatkan, akan terhubungkan dengan niat ikhlas kalian. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, Allah kabulkan, Allah terima, Allah berikan kemustajaban. Karena kenapa sahabat? Kita hidup bukan semata-mata sebenarnya hidup, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatakan hidup sebenarnya hidup. Inilah salah satu contoh kehidupan ketika saya datangi tempat si Setan Merah. Sakral, ritual ya, tapi tidak ada. Saya ada curiganya, si Setan Merah punya rencana yang sangat berbahaya, karena adanya mereka, mungkin di situ ada pertempuran, di situ ada keributan. Itulah dinamika perjalanan. Yang jelas selama ini apapun bentuknya, kami sangat bangga. Ucup Dragon sudah tobat, sudah ikut kami. Walaupun dia tidak sama saya, dia lagi ke Padepokan. Tapi di sini ada perlu saya ingatkan, ada iklan sebentar. Sahabat-sahabat, saya punya produk Banggai Lampung, Madu Sakti Banggai Lampung. Jadi madu ini sahabat-sahabat bisa mengobati, bisa mencegah, bisa menyembuhkan. Karena kenapa? Inilah salah satu bukti banyak yang sering kali kalian lihat secara nyata. Ketika sudah minum madu sakti ini, jangan ditanya masalah kegunaannya, jangan diragukan masalah keampuhannya, karena ini sudah segala doa tertautkan, langit dan bumi menyatu dengan ada kekuatan Sang Ilahi Robbi. Kami melalui media seperti madu sakti ini. Caranya simple dan gampang sekali. Kalau kalian pengen mendapatkan, cukup kalian transfer 300.000, sudah mendapatkan namanya madu sakti 2 botol dan 1 minyak melati keraton. Transfer ke rekening Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. Apabila kalian ada membutuhkan seperti konsultasi secara nyata, maupun kalian telah mengalami kehidupan kalian, umpamanya ada suatu gangguan, ada suatu kehidupan yang tidak kalian sesuai terima dengan logika, lahir maupun batin, dunia dan akhirat, siang dan malam, saya siap untuk pengobatan jarak jauh. Dengan adanya itu, saya katakan, dengan media maupun kita langsung pihak telepon dari jarak jauh, insya Allah apapun keluhan kalian,
apapun yang kalian inginkan, dengan segala hajat kalian tulus dan ikhlas, saya siap untuk membantu, menolong. Semoga dengan syarat syariat yang ada tertitipkan kepada diri saya, mudah-mudahan ini menjadikan suatu wasilah, amanah yang perlu saya jalankan selama ini. Oleh sebab itu sahabat, saya mengatakan, kalau apabila kalian membutuhkan pengobatan secara jarak jauh, hubungi saja WA Raden di nomor 0821 5006 3346. Nah, disinilah saya tumben, saya melihat daripada kehidupan di sini. Astagfirullahaladzim. Rupanya ada orang. Kami apa kau? Mana guru kau? Ada lagi semedi. Oh, Semedi. Lagi bertapa. Kau rupanya lama tidak muncul, rupanya kau lagi bertapa juga. Jelas aku diutus guru untuk kesini, Cik. Oh, Kau ngapain datang tiba-tiba di sini ya? saya pengen tahu aja ada kehidupan nggak, rupanya ada. Si Curut God ini masih hidup. Saya nyangka kamu sudah 40 hari. Apa Iya. Jadi tahu-tahu dia muncul. Jadi sahabat ya. Ini siapa? Ya inilah namanya kecurut-curut God, pengikut daripada si setan-setan merah itu. Kenapa kalau ikut-ikut setan merah? Iya, biar men. Hah? Kenapa? Mana Ucup Dragon? Aku menunggu Ucup Dragon. Kenapa kau nanya-nanya kan Ucup Dragon? Apa urusan kau? Kembali lagi ke sini lah. Oh, suruh kembali lagi ke sini. Iya. Maksudnya suruh kembali supaya ngapa? Supaya tidak mengikuti Rai itu, Lah, dia nggak mau lagi ikut kalian, wajar dia ikut kami. Wajar apa? Karena dia sudah menemukan kehidupannya lebih bagus lagi. Kehidupan bahagia, bodoh. Ya. Kehidupan bahagia tidak ada. Seharusnya Tek, kau masih muda, kau contoh, kau ikuti dia. Itu lebih bagus. Hah? Apa yang patut dicontoh? Ucup Dragon patut dicontoh? Dia lah. Bodoh, Kenapa? Maunya ikut Rai ya? Lah, Tek, kau selalu ngikut-ngikutin si siapa nama setan merah itu, dihasut sama Prabu sama John Cowboy. Kenapa kau? Dibayar Ya, sama bukan urusan kau. Bukan urusan kau. Ya betul, bukan urusan saya, tapi saya mengingatkan Tek. Jangan diingatkan, aku tidak harus diingatkan, Cik. Sayang sekali, kau masih muda ya. Seharusnya kau ketika banyak ceramah kau. kehidupan yang tadinya kelam, alangkah bagusnya seperti Ucup Dragon. Tidak mau. Kalau kita mau ngapa? Ya sudah, kalau nggak mau kau, Ya sudah, kau mana? tungguin aja siapa si setan merah itu. Sudah kau pergi dari sini, jangan kau injakkan ke sini ya. Enggak, saya memang ada curiga di sini. Ya apa yang harus kau curigakan? Jadi sahabat, lebih baik kita bakar aja ya tempat ini. Kalau enggak, kenapa? Bakar kau setan kau. Ya ngapa emang? Apa maksud kau bakar? Ya mati apa biarin kau aja sekalian. Mati apa kau? Wah, Kena pala kau lepas dari tubuh kau tuh nanti ya. masalah mati bukan urusan saya. Masalah mati ditantami di sini ya. Kau telah masuk ke tengah macan, kau tahu? Macan. Macan lagi tidur kau ganggu. Buktinya mana di sini macan-macan yang enggak ada? Ada. Mana orangnya? Apa kau lihat? Kenapa? Setan kau. Saya curiga ini. Kau tadi lagi tapa berata apa gimana di situ? Ya kau tidak perlu tahu, Cik ya. Kau menambah ilmu? Iya. Ilmu apa? Ilmu. Segala. Ilmu segalanya buat menghabisi kalian itu, kau tahu? Udah kuat? Jelas kuat. Bangsat kau, Kau sudah kubilang Tek, jangan sok-sok hebat kau, Hanya angin saja, Angin. Kau terus kalau sudah punya kekuatan dari Maha Guru kau merasa hebat, benar-benar hebat. Ya, jelas hebat, Cik. Ini kau. Apa kau? Saya bakar aja di tempat ya. Jangan bangsat. Biarkan saja. Mati kau nanti mau bakar tempat ini ya. Kau. Diam kau di situ. Biar hajar kau. Kau. Men. Diam men. Sip. Sudah. Ini Tek. Rasakan kau Tek ya. Jangan kau merasa sok-sok hebat. Kita bakar aja men ya. Tempat ini nggak ada gunanya. Jangan. Bangsat. Rasakan kau ya. Aduh, jangan, Cik. Jangan, Cik. Bangsat.
Jangan. Kalau kau ingin mati berarti kau ingin mati kata guruku Kau modar kau. Jangan sok-sok hebat kau ya. Ingat Tek. Siksa kau, kupagar kau dengan jangan sombong-sombong kau. Ini yang namanya yang dibangga-banggakan tempat pesanggrahan, tempat persemedian si setan merah. Modar kau. Rasakan men, jongkok men, biar kau rasa dia. Akibat kau sombong akan membuat kau susah sendiri, Tek. Sadar kau, Tek. Aku tidak sadar. Yang jelas-jelas guru kau itu sesat, selalu dihasut sama si Prabu. Bangsat kau. Kalau kau rasa begini, Tunggu kau. Gimana kekuatan guru kau? Katanya sudah dipagar gaib semuanya itu. Itu hanya tipu kalian saja ya. Intinya memang kalian luar biasa. Kalian tak henti-hentinya kalau muda. Sekarang dia merasakan ya. Kita tonton, kita lihat. Gimana kau? Sakit bangsat. Sakit. Rasakan kau, Tek ya. Les kau Tunggu kau. Kalau sudah begini, siapa yang kau minta bantu? Mana guru kau? Panggil guru kau. Sudah saya katakan, Tek, lebih baik kau sadar seperti Ucup Dragon. Tidak kabar sadar. Kau tidak mau sadar, akhirnya kau susah sendiri. Gimana kau? Masih kau? Mana bisa? Panas kau. Apa kau? Saya sangka kau tidak bisa nerobos tempat ini. Hentikan. Kau habis kau, Tek. Mana guru kau? Kau tadi bicara tidak mau sadar. Kau tadi berkata tetap patuh sama guru kau. Aku tetap patuh kepada guruku. Kau tahu? Iya. Guru kau. Ketika bersadar. Iya. Allah. Apa kau? Sudahlah. Tiga bangsat, bajingan. Kau sudah saya katakan, Tek, daripada kau mengikuti setan merah, hidupmu semakin kelam. Ketika kau pergaulan kau masih panjang, hidup kau masa depan masih cerah, tapi kau semakin sesat. Kau mau biadab, Tek. Apa kau? Aduh, sakit, Cik. Mana guru kau? Bangsat kau. Guru kau sudah menyiksa saya. Saya dimuntahkan darah saya ya sama dia. Bagus, Makanya saya nekat datang. Kau mana guru kau? Saya bukan dendam, Tek, sama guru kau, tapi guru kau kami ajak baik-baik bahwa si Ucup Dragon tidak mau lagi ikut sama dia. Karena kenapa? Ucup Dragon sudah menemukan kehidupannya lebih bagus. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Dia tidak terima, malah nyerang saya pakai pusaka itu. Ini kau. Kau. Biadab, setan alas kalian ya. Saya bukannya dendam, bukan geram sama kalian, tapi kalian selalu saya ingatkan ya. Kesombongan kalian akan menghancurkan diri kalian sekali. Banyak ceramah kau, setan. Kau, bagaimana kau? Aduh. Apa kau? Tidak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Panggil guru kau di situ. Saya tunggu di sini. Tunggu, akan panggil nanti ya. Saya nggak takut. Habis kata dia ya. Akan dimuntahkan kecap lagi kau nanti ya. Allah, saya bicara baik-baik, malah dia tidak terima, tetap mau hantam kami untuk mendapatkan Ucup Dragon. Jelas. Si Ucup Dragon sudah jelas, dia sudah tobat, saudara-saudara. Kenapa? Tapi tidak terima, Kenapa kalian tidak terima? Tidak terima, karena dia ingin ketirai ya. Kenapa? Justru itulah yang kami ajarkan, kami terapkan supaya bisa melakukan perbuatan yang baik. Tidak ada perbuatan baik dunia ini ya. Kau, biadab kau, Tek. Kau yang biadab. Kau, Tek, susah-susah kau. Biarkan nanti guru kau tahu ya. Kalau saya datang ke sini untuk hajar kau, Mati kau kalau guruku lihat ini. Habis kata guruku. Iya, panggil guru kau. Habis kata guruku. Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Puas ya, men? Ya, inilah secara dalam kehidupan, secara nyata, ya.
dengan apa yang kalian lihat. Bukan semata-mata saya untuk memberikan suatu kesusahan, tapi saya memberikan pelajaran supaya mereka seperti Ucup Dragon. Itulah salah contoh kehidupan. Kenapa sakit? Jadi kalau udah sakit begini kenapa? Bukan. Sembuhkan. Yang ada kupelintir. Enak rasanya. Belis kau bangsat Iya, kau mau bilang saya belis, mau bilang bangsat, serah. Intinya saya kesini mau nanyakan guru kau, di mana guru kau. Kau tidak bertahu, aku tidak akan bertahunya. Ada apa dengan guru kah? Saya pengen menjelaskan lagi. Alangkah baiknya walaupun dia mendapatkan pusaka itu digunakan di jalan yang baik, bukan untuk menghantam kami. Jangan percaya dengan hasut-hasutan si Prabu sama John Cowboy. Kenapa kau? Emang kau mereka maksud apa urusan sama kau bangsat? Saya memang tidak ada urusan. Setidaknya kami memberikan suatu supaya kalian bisa lurus kehidupan. Hidup kamu sudah lurus sih. Tidak usah kau ajarkan lagi hidup lurus. Hidup kamu sudah benar. Sudah. Di mana kau katakan mengakukan hidup benar? Ya itu kan benar buat memusnahkan kalian. Apa salahnya? Kau tadi berkata memusnahkan kami. Iya, kenapa? Iya, kalau bisa. Oke, bisa. Guru kami pasti bisa. Jadi kau kebanggakan punya guru kau itu. Ya jelas bangga. Jadi, guru besar. Guru besar, tidak ada tanding. Tidak ada tanding, maha besar-besar guru itu. Dulu kau bangga-banggakan Ucup Dragon. Siapa Ucup Dragon itu? Kami berharap juga seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Kalau memang nggak bisa cepat-cepat, ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya kau juga seperti itu. Kalau bisa kau sadar. Aku tidak sadar. Jangan ikuti yang namanya. Aku tidak akan pernah mengikuti Ray ya sampai kapanpun. Ya kami bukan harus minta diikuti. Ya kami tidak mau ngapa. Setidaknya kau bisa. Ya kalau tidak bisa kenapa? Kau. Dia ada posisi. Bangsat kau. Kau tek. Apa kau? Oh ini tempat pesangga kau hancur sekarang. Kau. Bangsat kau menghancur sih. Iya, biarkan hancur. Kau biar modar kau di sini. Apa kau? Aduh. Apa kau? Kucekek. Sakit bangsat. Ampun gak kau? Ini mau kau siksa kau teka kau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sembari nunggu sahabat ya, siapa tahu gurunya nanti datang, karena gurunya katanya lagi pergi, nggak tahu ke mana, apalagi Tapa Berata di Guha Gunung Petir, apa nggak tahu apa sempat dia datang. Alhamdulillah. Nggak sempat ya kita siksa di sini. Sok-sok hebat. Kau rupanya dia disuruh jaga di sini. Kira saya tadi nggak ada kehidupan, rupanya masih hidup dia. Bangsat kau. Iya. Kau guru kau akan datang mati kau. Ya sudah, kau panggil guru kau ya, kau panggil ya. Oke lah ya sahabat ya, seperti inilah kalian lihat ya, ini manusia tapi dia sudah dihasut sama Prabu sama John Cowboy, direkrut untuk menghantam, menghajar kami. Yang saya sayangkan, dia masih muda, punya setidaknya dia untuk langkah lebih cerah lagi ya, mendewasa lagi, lebih bagus lagi ya, untuk menerapkan kehidupan baik. Kenapa Ucup Dragon bisa sembuh, bisa sehat? Karena minum madu Bangke Ya, aku Ampuk. tahu apa. Iya, jadi wajar dia sudah ikut Bangke, dia nggak mau ikut lagi kalian. Bangsat kau. Intinya bawa Ucup Dragon ke sini ya. Kau bawa. Ngapain kamu harus bawa? Aku mau memanggil guruku. Ngapain kami bawa? Ya kami ingin bawa dia kembali lagi. Siapa kawan ya? Kembali lagi. Mau kau apa? Jadi patung kau. Masya Allah sahabat ya, kalau kita tidak bisa sabar dengan perjalanan seperti ini, jelas secara dalam fisik kita ada yang namanya baku hantam. Tapi dengan adu baku hantam itu bukan semata-mata kami merasa
kuat, hebat, tidak. Tapi inilah suatu pelajaran teguran. Harapan saya, siapa tahu, tidak hari ini, besok, tidak besok, lusa, tidak lusa, ya, ke depannya. Kita berdoa, bermohon, bermunajat, agar bagaimana caranya dengan kekuatan-kekuatan Sang Ilahi tersambungkan kepada diri kita. Kita memang manusia biasa, tidak daya dan upaya. Hanya kekuatan Allah semata yang tertitipkan di diri kita. Semoga orang-orang seperti ini jangan sampai menjalankan kehidupan ke alam murka, menyiksa diri, mengikuti hawa nafsu. Karena kenapa? Rusaknya manusia, hancurnya manusia, karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu termasuk kalau bahasa sentralnya egois. Kalau egois ya seperti Atek ini, ya, katanya dia tapa berata, katanya dia kasih ilmu sama gurunya, tapi bukan berarti dia menerapkan kehidupan yang baik. Bicara setan. Kenapa? Sembuhkan saja aku ini ya. Sembuhkan. Mau disembuhkan apanya? Hah? Jadi patung ini. Oh, jadi siksa dulu ya. Ya, jadi sahabat ya, saya ingatkan lagi, kalau sahabat-sahabat membutuhkan madu sakti dari Cik Raden, bisa langsung hubungi saja WA Cik Raden. Pesan hanya 300.000 sudah dapat 2 botol dan 1 minyak melati keraton ya. Silahkan hubungi WA Cik Raden. Transfernya simple di Bank BCA kalau punya Cik Raden. Kalau punya Bank Re di Bank BNI ya, atas nama Eko Setiawan. Kalau Cik Raden atas nama Basirudin. Di situ sudah tertera. Nanti saya kirim. Ketika kalian sudah pesan, hubungi WA saja. Harganya cukup 300.000 ya. Karena ini secara nyata saya katakan, madu bukan sembarang madu. Inilah disebut madu sakti, mempunyai keajaiban, bisa mengangkat segala penyakit kalian. Hakul yakin wa hakul yakin. Karena kenapa? Dengan adanya sababiyah syariat yang ada, mudah-mudahan ketika kalian tidak menemukan obat, sudah berobat kemana-mana, mungkin sudah masuk keluar masuk di rumah sakit maupun di dokter, dengan wasilah keajaiban, saya menyatakan dengan secara nyata, karena madu ini bukan sembarang madu, karena madu ini sudah kita doakan ya. Silakan pesan, hanya 300.000 sudah dapat 2 botol dan 1 minyak melati keraton. Gimana? Hah? Sembuhkan. Apanya? Bangsat kau belis kawan. Ya, biarkan saja. Cepat sembuhkan bangsat. Hah? Biarkan, ngapa? Apa dibiarkan belis kawan? Jadi saya pengen tahu gurunya sampai datang. Datang guru Iya. gua. Kau sembuhkan dulu Saya aku. tunggu. Ngapain menyembuhin orang seperti siksa aja? Iya, nggak ada gunanya. Jadi jangan sombong-sombong kau ya. Kenapa aku sombong bangsat? Ah? Jangan sok-sok hebat kau. Emang hebat. Dari mana buktinya nggak hebat? Ya makanya sembuhkan dulu. Pantam nanti kau pecahkan pala kau tuh. Jadi kalau udah sembuh bisa ngantam saya? Bisa. Benar. Benar. Yakin? Yakin cepat sembuhkan saja. Wah. Ini mau kau ah. Bangsat kau ah. Kenapa kau? Ah. Ah. Biadab kau. Ah. Ah. Madu. Ah. Apa kau? Ah. Biadab kau. Memang kau nggak bisa diajak baik. Tidak bisa jadi baik-baik ah. Patahkan kamu. Ah. 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 Apa kau? Ampun nggak kau? Ah. Ah. Kau tek. Hah? Ah. Gimana kau? Sudah saya katakan tek, jangan kau sombong-sombong, memecahkan kepala orang, menganggap orang sepele kecil, jangan. Ya apa? Emang kalian harus jangan sepele, kalian itu kecil, ah? Hah? Kau tahu? Kecil? Kalian itu curut, ah? Ya nggak masalah. Emang apa yang nggak Kau masalah, anggap kecil, kau? kau anggap curut, itu terserah kau tek. Intinya kami nggak merasa juga kami ini hebat. Sudah inti lebih baik kau pergi daripada kau pendam di sini ya. Yang jelas kau siksa dulu kau. Pergi kau. Iya. Kau jangan pergi, ah? Kau. Wah. Ah.
Ini kau. Kau. Awas kau. Kau. Modar sekali ini. Masih ngelawan kau. Tumbang kau sekali ini. Ingat sahabat, kesombongan, keserakahan ketika hidup di muka bumi ini, tidak ada rasa syukur seperti mereka, seolah-olah paling hebat tiada tanding. Itu menurut pembicaraan, tapi menurut Sang Maha Kuasa beda. Biarkan gurunya nanti yang ngobati ya. Kita tinggalin aja men, biar dia laporkan sama gurunya. Saya bukan dendam, bukan menyakiti, tapi memberikan pelajaran. Mudah-mudahan kita lihat besok. Kalau dia masih hidup, alhamdulillah. Kalau dia masih tidak hidup, kita tinggal ngelayat. Yuk kita tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.